Kembali lagi di Oke Rengga dan Sepak Bola Indonesia hari ini. Masih selalu menjadi perdebatan ketika saya mengeluarkan statement. Ada aja yang tidak suka, ada aja yang pro, ada aja yang kontra. Santai, kita ini bener-bener hanya bahas sepak bola. Terus ada yang bilang gini, ini si botak ngapain sih ngomongin bola, sok tahu-tahuan. Nah, gak apa-apa lah, daripada kau gak ngomongin apa-apa, komentar pening lah kepalaku. Ais lagi puasa, santai kawan. Ini kita bakal melihat pemain-pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Boleh dikeluarkan grafisnya, ada siapa-siapa aja pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Nah, daftar pemain timnas Indonesia ada 27 saat ini. Dan sudah ada tambahan 3 pemain lagi. Ada Dan James, ada Palu Pessi dan Emil Audero yang bakal bergabung di skuad timnas. Berarti untuk posisi penjaga gawang saat ini ada Martin Pas, ada Hernando, ada Nadeo dan ada Emil. Kayaknya Martin Pas dan Emil sudah pasti bakal ada di susunan DSP di 11 dan pemain cadangan. Nah, tinggal apakah Hernando atau Nadeo yang akan mendampingi mereka. Biasanya sih nggak tahu ya kalau timnas kiper yang didaftarin itu 3 atau 4, tapi harusnya mereka bakal tetap ada di dalam skuad timnas nih. Kalau aku sih secara susunan, ya. Melihat performa untuk saat ini aku memang belum ada ngelihat Martin Pas main, tapi Emil kemarin ketika pertandingan terakhir mainnya lumayan oke. Ketika Palermo berhasil menang lawan Brescia kalau nggak salah. Jadi ada kemungkinan Emil bakal main ketika lawan Australia. Martin Pas dicadangkan. Ada 2 pertandingan, Australia dan Bahrain. Australia dulu. Tapi kayaknya sih kalau lihat dari chemistry harusnya Martin Pas terlebih dahulu yang dimainkan ketika lawan Australia, sambil Emil bonding sama pemain-pemain lain, dan kemungkinan Emil bisa dimainkan ketika lawan Bahrain. Tersedialah, dia sudah tersedia untuk 2 pertandingan ini. Tinggal pelatih penjaga gawang memilih siapa yang mau diturunkan pertama, apakah Martin Pas atau Emil Audero. Kalau di posisi pemain bawah tadi ada siapa aja pemain bawah? Ada banyak banget tuh pemain belakang. Jordi Amat, Saint Patinama, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hapner, Jai, Nathan, Kevin Dix, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Eliano, Dan James. Kita tidak mendapatkan nama Asnawi yang selama ini menjadi langganan timnas, tidak dipanggil lagi. Yang dipanggil malah Muhammad Ferrari. Menarik. Kenapa pilihannya Muhammad Ferrari? Kenapa tidak Asnawi? Itu semua keputusan benar-benar ada di tangan pelatih kepala saat ini. Pemain tengah ada Tom Hai, ada Ivar, Ricky Kambuaya, Joe Palu Pessi. Kenapa banyak sekali pemain belakang yang dibawa sama Patrick Kluivert? Otomatis kita hanya punya 4 gelandang tuh. Tom Hai, Palu Pessi, Kambuaya, sama Ivar. Kan harusnya masih bisa nambah gelandang. Gelandang siapa ya? Masih ada Mark Locke. Gelandang ada siapa lagi ya? Gelandang selama ini ya. Selain Mark Locke, siapa yang mungkin bisa jadi pemain tengah andalan timnas selama ini? Kayaknya cuman itu aja ya. Palu Pessi ini berarti secara hitungan pengganti Jairo berarti kan? Jairo yang nggak tahu ya sampai sekarang. Jairo itu apa sih statusnya? Batal dinaturalisasi atau gimana sih? Oke, berkas-berkasnya belum lengkap ya. Ini kalau dilihat nggak banyak perubahan juga. Pemain depan ada siapa aja? Kalau dilihat, Egy Marcelino, Septian Bagaskara, Ole, Ramadan Sananta, Rafael Strik, Hoki Caraka. Kalau dilihat tidak terlalu banyak perubahan di skuad yang dipanggil Patrick Kluivert. Hanya ada pengurangan pemain dan hanya ada tambahan Septian Bagaskara
yang baru pertama. Ini dia baru pertama kan dipanggil timnas kan? Septian Bagaskara kan? Dia bakal debut sama timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Melihat statistiknya, Septian Bagaskara lumayan gacor musim ini. Dia itu lihat tuh, main menit mainnya juga lumayan tuh 256. Golnya ada 7, asisnya ada 1. Total shotnya ada 23, shot on targetnya 17, shot akurasinya 73. Ini menunjukkan bahwasannya Septian Bagaskara di musim 2004-2025 ini cukup produktif bersama timnya Dewa United. Jadi nggak ada terlalu banyak perubahan. Kan kemarin ada yang bilang di era Coach Shin pemain ini nggak dibawa. Ini di era Coach Patrick nggak dibawa juga dia. Ini berarti kan murni keputusan pelatih ya. Ini nama-nama pemain yang tersisih dari timnas yang dulunya jadi langganan di Sintayong. Asnawi, Elkan Bagot, Sadil Ramdhani, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman. Dan pemain Persib tidak ada satupun yang dipanggil timnas meskipun saat ini Persib berada di puncak klasemen Liga 1. Beberapa pemain potensial tuh kayak Beckham, Edo Febriansah, Adam Alis dan Mark Klok. Kenapa ya? Tapi memang kalau dilihat Beckham tuh kan biasa beroperasi di sayap kanan. Sayap kanan kan? Beckham tuh sayap kanan kan? Bukan dia bisa kanan kiri ya? Dia bisa switch. Dia di kanan kiri. Kalau kita lihat di kanan kiri, di kiri kita punya Egy, dia juga bisa ke kanan. Ada Orat Mangun, ada Ole Remeni, ada Eliano yang juga bisa main di posisi itu. Ada Marcelino juga bisa. Jadi kayaknya Beckham masih kalah saing di posisi sayap sama pemain-pemain yang lain. Mark Klok sih, Mark Klok tuh harusnya bisa dapat satu tempat lah untuk melapis lini tengah timnas Indonesia. Ada siapa lagi tadi selain Mark Klok yang potensial di Persib? Beckham, Mark Klok. Ada siapa lagi tadi? Edo. Tapi gak dipanggil sama Patrick. Ada Malis. Itu tadi yang jadi pertanyaanku, banyak kali pemain bawahnya kalau dipikir. Kenapa tidak menambah kekuatan lini tengah? Ini kan memang Hapner akumulasi kan? Hapner akumulasi. Banyak sekali pemain bawah kita. Gelandang kita cuma punya 4. Mudah-mudahan nih 4-4-nya sehat-sehat ya. Karena kalau satu aja cedera, 2 main, kita hanya punya sisa cadangan 1. Walaupun masih banyak beberapa pemain yang bisa main di lini tengah ya. Nathan bisa main di lini tengah. Beberapa pemain juga bisa main di lini tengah. Jadi bisa di switch juga. Tapi yang jelas itu posisinya gelandang hanya 4 orang sampai saat ini. Witan juga kayaknya kesulitan mendapatkan tempat di Persija. Witan masih di Persija kan? Dan belakangan kesulitan mendapatkan tempat di Persija. Kayak begitu. Rafa. Ini yang menarik lagi, pemanggilan Hoki Caraka. Kalau Ramadan Sananta dari kemarin-kemarin aku juga udah bilang, Ramadan lumayan gacor nih di sisa musim ini. Dia lumayan menunjukkan performa baik di belakangan ini, makanya ya pantas aja buat dipanggil. Hoki Caraka nih kayak begitu. Hoki, terus ada Muhammad Ferrari. Apakah Coach Patrick memberikan kesempatan dan pengalaman kepada pemain-pemain muda kita, pemain-pemain yang bakal meregenerasi timnas untuk mendapatkan pengalaman bergabung dengan timnas Indonesia? Selain Hoki harusnya siapa ya yang layak dipanggil? Menurutku mending Malik nggak sih? Malik Rezaldi ketimbang Hoki Caraka. Malik lagi cedera ya? Beberapa pertandingan nggak main. Tapi kalau dipikir, kenapa pilihannya Hoki Caraka? Kenapa nggak untuk pemain lain? Ya, aku sih positifnya mungkin
mungkin apa ya, mungkin untuk ngasih pengalaman sama pemain-pemain muda. Tapi yang lucu komentar-komentar orang rame nih. Ketika Asnawi tadi dipanggil, tapi Hoki dipanggil. Terus ada yang bilang, Asnawi, kamu berlatih saja yang baik, fokus tunjukkan kemampuanmu di tim, nanti suatu saat kamu bisa dipanggil lagi. Asnawi, kamu tuh harusnya layak dipanggil ketimbang Ferrari. Asnawi, kamu tuh lebih layak dipanggil ketimbang Hoki Caraka gitu. Aku kayak, inilah kesulitan kita ini adalah terlalu banyak pelatih-pelatih online di luar sana yang semua maunya ini, itu, semua segala macam. Mending ngobrol aja, diskusi, masukan. Kenapa ya ini nggak dipanggil, kenapa gitu. Itu jauh lebih enak untuk diobrolin ketimbang tenang aja, ini nggak layak nih. Siapa? Kalian siapa? Udah biarkan ini, biarkan jadi keputusan pelatih timnas Indonesia untuk meracik. Karena kan kita bisa lihat 2 pertandingan ini. Ini secara pemain gak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan pemain yang dipanggil Coach Shin. Kita lihat gaya mainnya seperti apa. Kalau masih sama-sama Coach Shin, berarti memang timnas kita ya harus seperti itu pakai mainnya. Karena kan kita lihat kemarin Coach Shin main bolanya counter attack. Ketika lawan nyerang, kita ambil bola, kita counter attack, cetak gol, kayak begitu. Dan nih kayak lawan Australia, emang Coach Patrick berani main ofensif, langsung main terbuka? Kayaknya ya, menurutku kayaknya enggak deh. Kita pasti bakal main lebih ke dalam lah. Kayaknya enggak terbuka kali juga. Karena ya harus kita akuin, pemain-pemain Australia lebih baik daripada pemain-pemain kita. Tapi mudah-mudahan di tangannya Patrick Kluivert, dia bisa ngeracik tim dengan lebih baik daripada pelatih sebelumnya. Itulah harapan kita. Kita hanya kasih dukungan, semoga Coach Patrick beserta jajaran staf kepelatihan bisa meracik timnas jauh lebih baik secara permainan ketimbang pelatih sebelumnya. Cuman itu yang kita harapkan. Karena secara skuad tidak jauh berbeda. Apa yang bisa dilakukan seorang Patrick Kluivert dengan pemain-pemain yang sama seperti pelatih-pelatih yang sebelumnya. Ini kan hanya tinggal bagaimana taktik bermainnya. Ini yang sangat kita tunggu sebenarnya. Apakah kita berani lebih menyerang main bolanya, tidak terlalu menunggu, atau kita tetap menunggu untuk pada akhirnya menyerang ketika lawan Australia. Ketika lawan Bahrain, mungkin kita bisa langsung menyerang. Faktor kita main di kandang, dukungan penuh dari supporter, kita butuh kemenangan juga. Jadi mau tidak mau kita harus berani keluar untuk menyerang. Melihat gaya bermain Bahrain yang seperti itu ketika kita berhasil draw 2-2, sepertinya kita bisa memenangkan pertandingan melihat dari gaya bermainnya Bahrain ya. Kalau kita berani lebih menyerang di GBK nanti tanggal 25. Makanya ini kita benar-benar nunggu apakah formasinya, susunan pemainnya masih sama yang bakal diturunkan dari menit awal, atau ada perubahan. Pemain-pemain yang mungkin selama ini nggak dapat tempat mungkin langsung dimainkan di menit awal sama Coach Patrick, atau pemain-pemain yang sudah jadi langganan pemain inti sudah mengisi posnya juga. Karena kan mereka baru bakal berkumpul itu kayak tanggal, bahkan Jai itu tanggal 16 kalau nggak salah, pertandingan terakhirnya langsung berangkat. Kayaknya ketemu di Australia deh mereka. Beberapa pemain tuh langsung ke Australia karena pertandingan tuh minggu depan terakhir kan. Setelah itu mereka baru jeda internasional dan gabung. Kalau di era Coach Shin, menangnya mereka sudah lama bergabung, sudah banyak ngobrol semua segala macam. Nah, di era Coach Patrick ini mereka belum lama bergabung. Semoga segera bisa bonding untuk bisa mendapatkan chemistry yang baik di lapangan ketika lawan Australia. Itu aja sih harapan kita sebenarnya. Kalau ngelihat pemain, nggak ada yang harus dikomentarin kali juga. Pemainnya itu-itu aja. Paling yang jadi pikiran itu tadi tuh, Dewa United jadi tim dengan penyumbang pemain terbanyak. Dia 3 pemainnya, Egy Maulana,
Ricky Kambuaya dan juga Septian Bagaskara. Melihat dari performanya, ya mereka layak untuk dipanggil timnas. Egy musim ini mendapatkan kembali magisnya di sepak bola Indonesia. Dia sudah mencetak 10 gol kalau nggak salah aku. Dia kasih beberapa assist juga. Performanya baik sekali. Begitu juga Ricky Kambuaya mengawal ini tengah Dewa United dengan sangat baik. Jadi penyuplai bola, jadi pemecah kebuntuan juga di timnya. Sangat layak dipanggil kembali oleh timnas. Begitu juga debut untuk Septian Bagaskara. Di tim juga lagi oke. Main kadang dari menit awal atau dari bangku cadangan, tetap menunjukkan performa yang baik. Mungkin itu yang membuat Coach Patrick memberi kesempatan Septian untuk gabung dengan timnas. Selanjutnya ada Persija yang mengirimkan pemainnya, ada 2, ada Rizky Ridho dan juga Ferrari, dua-duanya pemain bawah. Rizky Ridho kemarin berhasil mencetak gol spektakuler dari tengah lapangan. Itu gol luar biasa sekali dan banyak yang langsung nge-tag. Nih calon-calon nominasi Puskas nih. Menurutku ya layak aja. Itu hanya terjadi 2 sentuhan dan jadi gol. Berawal dari Rizky Ridho passing ke Rio, Rio passing ke Ridho, Ridho langsung shoot jadi gol. Itu berarti prosesnya Rizky Ridho ke Rio 1 passing, Rio ke Rizky Ridho 1 passing, langsung jadi gol. Itu golnya bagus banget lagi. Tapi sayang gol Rizky Ridho itu ternyata bukan jadi gol kemenangan. Malah setelah itu Aremanya bangkit dan berhasil memenangkan pertandingan, skornya jadi 1-3. Itu juga tidak lepas dari kartu merahnya pemain Persija 2 orang. Sayang sekali, lagi-lagi sangat disayangkan Persija tidak berhasil memenangkan pertandingan. Padahal ini lagi sama-sama masih ada di jalur perebutan juara. Selanjutnya ada Persis Solo, ada PSS Sleman yang masing-masing mengirimkan 1 pemain. Satu lagi siapa ya? Di klub Liga Indonesia yang mengirimkan pemainnya? Ada siapa tuh? Oh, enggak, ada Persebaya dan Borneo ya, yang masing-masing mengirimkan 1 pemain juga, Nadeo dan Hernando. Ya, tidak ada lagi pemain lain. Padahal dulu ada Witan semua segala macam. Kalau dipikir berarti hitungannya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pemain Liga Indonesia yang akan berebut tempat di skuad timnas Indonesia, berhadapan dengan pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Kita lihat apakah kompetisi Liga 1, pemain-pemain yang bermain di kompetisi Liga 1 bisa segera menyatu dengan pemain-pemain yang berkompetisi di luar sepak bola ASEAN. Yang terdekat itu dari Indonesia, Rafael Struijk main di Australia, Sandy Walsh main di Yokohama. Sisanya Jordi Amat JDT. Sisanya semuanya hampir rata di Eropa ya. 1 di Amerika. Oh, ada Pratama Arhan ya. Arhan masih dapat kesempatan. Nah, itu tadi ku bilang. Nah, tapi Arhan dipanggil, Asnawi tidak dipanggil. Ini lumayan keputusan yang Arhan dipanggil, Asnawi tidak dipanggil. Arhan performanya dengan tim oke, Asnawi juga oke dengan tim. Kenapa Coach Patrick? Kita nggak tahu ya alasan Coach Patrick. Karena sepertinya pelatih juga tidak butuh memberikan alasan kenapa pemainnya tidak dipanggil. Ini aku wajib sekali kita tunggu ini pertandingan lawan Australia. Bener-bener pengen kita lihat racikan seorang Patrick Kluivert bersama Lanzard dan juga Pastor. Kita lihat ya ketika lawan Australia nanti di tanggal 20. Kalau aku pribadi, apapun hasilnya, tapi kalau timnas mainnya bagus, kita tuh semua bakal happy. Tapi kita bakal lebih happy kalau timnas tuh bisa dapat poin. Draw bagus, kalau menang sangat amat bagus di pertandingan lawan Australia nanti.
nggak sabar aku. Kemarin oleh Remeni juga sudah cetak gol. Dan yang terbaru, pemain yang sudah bergabung dengan kita, 3 pemain yang baru bergabung, Palu Pesi, Emil dan juga Dan James. Harusnya mereka sudah bisa bergabung. Dan James kemarin mencetak gol untuk timnya, menang dari timnya Verdong. Skornya 2-3. Dan James berhasil cetak gol. Nah ini mereka ketika disumpah di Roma ini ya, kemarin sumpahnya di KBRI Roma. Wah, mereka sudah tanda tangan, langsung dapat KTP nih kayaknya. Iyalah ya, langsung dapat KTP ya. Udah foto, wis megang bendera Emil. Keren Bang Emil. Anak Lombok kembali ke tanah air. Gila, mereka langsung dapat KTP ya. Kita kok susah banget ya ngurus KTP. Hah? Iya, mereka langsung habis foto-foto langsung dapat KTP. Blankonya ada. Kita, iya kalau kita katanya, maaf Pak, blankonya habis gitu. Ya, ini aku berharap sih Dan James tuh kayaknya bisa kali ya main di winger, dimajuin ke depan. Jadi di kirinya Verdong, backnya, depannya tuh Dan James. Dan Orat Mangun di musim ini dia banyak main di tengah. Dia kan biasa kalau di timnas main operasinya di sayap kanan kiri gitu-gitu. Dia di Dender, dia banyak main ke tengah. Bahkan kemarin sempat jadi gelandang bertahan dia. Jadi tidak menutup kemungkinan Orat Mangun bakal jadi gelandang bertahan di pertandingan lawan Australia atau lawan Bahrain nantinya. Sangatlah ditunggu, kita lihat sambil kita tunggu perebutan juara Liga 1 yang semakin menarik. Persib kemarin menang di kandang Semen Padang, sementara Dewa Kesandung di kandang sendiri sama Borneo. Ini harusnya bakal jadi perebutan yang menarik, tapi sayang Dewa kepleset nih. Kita lihat masih ada sisa pertandingan, apakah Persib bakal bisa terus mempertahankan kemenangannya dan ada di puncak klasemen sampai akhir kompetisi, atau bakal disalip Dewa, atau juga Persebaya dan Persija yang masih punya peluang untuk jadi juara. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.